Saudara-saudara jemaat GKPB Yudea Padang Lui dan semua pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada penghujung tahun ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam mengakhiri tahun 2020 ini. Sebelum kita menempuh tahun baru 2021 dengan mengevaluasi kehidupan kita menurut petunjuk firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi batin kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, dan supaya kami dapat hidup menurut petunjuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan terambil dari Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-24 sampai 30. Yang demikian bunyi firman-Nya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, di Alkitab, adalah pencipta alam semesta dunia yang kita huni ini. Ya, kita kenal sebagai pribadi yang maha kasih, maha suci. Namun di tahun 2020 ini atau di tahun-tahun sebelumnya, ketika saudara mengalami atau mengetahui orang lain jadi korban kejahatan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penindasan, penganiayaan, saudara melihat kejahatan dan mungkin bertanya, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan terjadi tanpa penghukuman? Kenapa membiarkan semuanya itu terjadi dan Tuhan tidak langsung membasminya? Melalui perumpamaan ini, Yesus menegaskan sumber dari kejahatan dan kebaikan di dunia dan bagaimana rencana Tuhan mengatasi dan mengakhiri kejahatan di dunia ini. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggunakan gambaran dari dunia pertanian, yaitu ladang, kemudian ada penabur benih, ada tanaman gandum, dan tanaman lalang. Ya, si penabur menaburkan benih gandum, benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh si jahat menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Sehingga di ladang itu tumbuh dua jenis tanaman, yaitu tanaman gandum dan tanaman lalang. Apa arti perumpamaan ini? Ya, ladang melambangkan dunia, alam semesta ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Ya, dunia adalah ladang Kristus. Sebab semua telah diserahkan kepadanya oleh Bapa.
Dan Kristus adalah penabur benih yang baik. Kristus menaburi dunia dengan benih yang baik, kebenaran-kebenaran yang Ia ajarkan, jiwa-jiwa yang disucikan adalah benih-benih yang baik yang berasal darinya. Dan benih adalah sesuatu yang darinya diharapkan akan bertunas, akan bertumbuh menjadi tanaman yang kelak akan menghasilkan buah. Ya, dari buahnya itulah dikenal pohonnya. Benih yang baik yaitu gandum, melambangkan benih kebenaran, yaitu pikiran atau kepercayaan atau keyakinan yang baik atau benar, yaitu kebenaran firman Tuhan pada diri orang percaya yang nantinya akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, yang benar, yang kasih, yang suci, yang adil, yang mulia, yang berguna, yang mendatangkan kedamaian, yang menjadi berkat bagi sesama, dan mendatangkan kehidupan bagi semua orang yang disentuhnya. Benih yang baik ditabur melalui pewartaan Injil dan pemuridan yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan Tuhan. Sedangkan si musuh atau si jahat melambangkan iblis yang menaburkan benih yang buruk. Ya, iblis dan roh jahat pengikutnya giat mencari kesempatan untuk menyebarkan berbagai kejahatan, kecemaran, dan penyesatan untuk menentang, menghambat pekerjaan Kristus di dunia. Ya, benih yang buruk yaitu lalang melambangkan benih dosa dan kesesatan, yaitu pikiran atau kepercayaan atau keyakinan yang salah atau keliru atau berdosa yang bersumber dari iblis, yang nantinya akan berkembang dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang buruk, yang jahat, cemar, najis, dusta, kemunafikan, kesesatan, kekerasan, permusuhan, yang menimbulkan keterpecahan, kegaduhan, dan segala hal-hal buruk lainnya. Ya, benih yang buruk ini ditabur oleh iblis pada waktu semua orang tidur, yaitu pada malam hari saat orang lengah. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menyusup dengan diam-diam agar tidak kentara. Ya, ditabur melalui berbagai media seperti tayangan YouTube, postingan medsos, games, yang menghasut, menimbulkan prasangka dan kebencian terhadap orang lain atau kelompok lain, khususnya kepada umat Tuhan. Dan benih akan menjadi tunas, menjadi tanaman yang nantinya akan menghasilkan buah-buah sesuai sifat benih tersebut. Saat waktunya panen, tanaman gandum akan menghasilkan bulir yang bisa dinikmati, menjadi makanan yang bergizi untuk mendukung kehidupan orang yang memakannya. Sedangkan tanaman lalang menghasilkan bulir yang beracun, yang bisa mendatangkan kematian bagi orang yang memakannya. Dan tanaman lalang di sini adalah jenis lalang yang batang dan daunnya sangat mirip tanaman gandum. Sehingga pada tahap awal pertumbuhannya, kedua jenis tanaman ini sulit sekali untuk dibedakan tanamannya. Tidak kentara perbedaannya. Kalau sudah berbulir, baru tanaman itu nampak perbedaannya, bisa dibedakan. Dan kedua tanaman ini tumbuh bersama, berdampingan. Akar dan batang tanaman lalang dan gandum saling kait-mengait. Dalam pertumbuhannya, tanaman lalang menghimpit tanaman gandum dan menyerap nutrisi yang diperuntukkan bagi tanaman gandum, sehingga tanaman gandum itu berkurang nutrisinya dan mempengaruhi pertumbuhannya, yang berdampak tanaman gandum itu tidak bisa tumbuh mencapai seluruh potensinya, bahkan hingga menjadi kering, layu, dan bisa mati sebelum waktunya. Menjelang tanaman itu berbulir, baru dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara gandum dan lalang. Dan pada saat si penabur dapat membedakan kedua jenis tanaman ini, lantas apakah si penabur akan segera mencabut lalang-lalang yang telah merusak pertumbuhan benih gandum itu? Dari penjelasan Yesus pada perumpamaan ini ternyata tidak.
Apa sebabnya? Karena memisahkan antara gandum dan lalang ternyata tidak mudah. Karena akar kedua tumbuhan tersebut telah saling terkait. Dan apabila tanaman lalang dicabut, maka hal tersebut akan membahayakan tanaman gandum, sebab tanaman gandum akan ikut tercabut dan rusak. Oleh karena itu, kedua-duanya harus dibiarkan tumbuh bersama hingga musim panen atau waktu penuaian tiba. Dan masa panen melambangkan waktu pengadilan Tuhan, penghakiman terakhir pada akhir zaman, pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menghakimi dunia. Nah, pada saat itu perbedaan antara gandum dan lalang paling nyata, sehingga para penuai dapat memisahkan antara gandum dan lalang. Dan penuai adalah para malaikat Tuhan yang ditugaskan untuk memisahkan antara gandum dan lalang, antara orang benar dan orang berdosa, atau orang baik dan orang jahat. Pada masa tuaian, semua tanaman sudah matang dan siap untuk dituai. Yang baik dan yang jahat semuanya matang pada hari penghakiman. Ya, pada masa penuaian, ya penuai menuai semua yang ada di hadapan mereka. Tidak ada satupun yang tertinggal, bahkan sampai di sudut-sudut. Ya, pada hari penghakiman besar, semua orang di dunia akan dihakimi. Dan pada masa tuaian, setiap orang menuai apa yang ia tabur. Ya, ladang, benih, keahlian dan ketekunan setiap orang akan diungkapkan. Nah, apa makna perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini? Tanaman gandum adalah orang-orang pengikut Kristus yang sejati. Mereka adalah orang-orang Kristen yang baik, yang hidup benar dan saleh, yang imannya tetap teguh menghadapi berbagai macam krisis kehidupan, yang setia melakukan apa yang benar menurut perintah firman Tuhan, menjadi pelaku firman, berbuat kebaikan, melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan. Sedangkan tanaman lalang adalah orang yang sebenarnya pengikut iblis. Karena keberadaan mereka yang dikuasai roh jahat, mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak hidup benar. Mereka bisa saja orang Kristen, tapi Kristen KTP. Sekalipun mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, namun perilaku mereka tidak mencerminkan nilai-nilai ajaran Kristus. Tahu firman tapi tidak menjadi pelaku firman. Mereka menuruti keinginan hawa nafsu kedagingan yang cemar dan berdosa. Ya, mereka bahkan bisa melayani di gereja. Namun ciri yang menandai mereka adalah kondisi kerohanian mereka yang belum lahir baru. Ya, menunjukkan kanak-kanak rohani. Sehingga keberadaan mereka sering merecoki, mengganggu pelayanan, dan menghambat kemajuan pelayanan. Dan bisa juga orang-orang yang tidak percaya, pembenci Kristus, atau orang-orang yang tidak percaya namun menyusup ke gereja untuk membuat keonaran atau untuk menyesatkan, guru-guru palsu yang bertujuan untuk menyesatkan orang-orang kudus Tuhan, melemahkan kuasa firman Tuhan, ya, mengembangkan ketidakbenaran dan ajaran palsu. Ya, Tuhan tidak memerintahkan para malaikat untuk membinasakan orang-orang jahat ini sebelum akhir zaman. Dan masa menjelang akhir zaman, aktivitas dan pengaruh kekuasaan orang-orang jahat yang berada di bawah pengaruh iblis, ya, di dalam kedaulatan Tuhan dibiarkan berkembang untuk pemisahan yang jelas di akhir zaman. Ya, akibatnya kejahatan akan semakin meningkat. Ya, kebaikan dan kejahatan keduanya meningkat. Tapi kejahatan akan semakin nampak dalam bentuk fitnah, berita hoaks, kebohongan yang masif dan sistematis. Begitu pula penindasan, penganiayaan terhadap umat Tuhan, pengikut Kristus, orang-orang percaya sejati yang hidup benar dan saleh.
yang tidak mau mengkompromikan imannya. Pada masa inilah kesetiaan umat Tuhan diuji. Ya, ada orang yang melihat kejahatan meningkat, menjadi kecewa, dan meninggalkan Tuhan karena mengira Tuhan tidak berdaya. Tidak ada Tuhan. Ada orang yang tidak tahan dengan derita, himpitan, tekanan, penindasan, dan penganiayaan, bisa menjadi murtad, meninggalkan iman kepercayaan kepada Kristus. Ada orang yang kena penyesatan, beralih dari kebenaran Kristus dan menyimpang dari jalan dan pikiran Kristus. Ada yang terpengaruh tipu daya iblis, bertindak menurut maksud tujuan iblis, melakukan apa yang salah, melakukan kejahatan. Dan ada yang membuka celah bagi iblis masuk ke dalam hatinya karena membiarkan iri hati, dengki, kebencian, kepahitan, ketidaksediaan untuk mengampuni, mencemari hatinya, yang kemudian memengaruhi caranya berelasi atau merespon orang lain dengan cara yang berdosa. Ada juga yang jatuh ke dalam dosa oleh berbagai bujuk rayuan godaan iblis untuk memuaskan hawa nafsu, seperti dosa percabulan, seks bebas, narkoba, ya, kecanduan gadget, games, medsos yang merusak kehidupan pribadi maupun keluarganya karena mengalihkan dari tanggung jawab pribadi maupun terhadap keluarga yang berakibat mencelakai atau menelantarkan keluarga. Dan para penuai yang adalah para malaikat ditugaskan untuk memisahkan antara pengikut Yesus, orang percaya yang hidup benar dan saleh, dengan orang-orang yang sesat dan jahat. Ya, sebagaimana gandum akan dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam lumbung, namun sebelumnya gandum tidak saja dipisahkan dari kehadiran lalang yang cemar, melainkan juga ditampi dari sekam-sekam kecemaran mereka sendiri. Ya, setiap orang Kristen harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya selama masa hidupnya di bumi. Dan akan ada hukuman bagi setiap dosa yang belum diakui dan yang belum ada pertobatan. Pada hari penghakiman di akhir zaman, maka iblis, roh-roh jahat, dan orang-orang jahat pengikutnya, orang-orang yang di bawah pengaruh roh jahat, akan dikumpulkan untuk dibuang ke dalam api neraka. Sama seperti tumbuhan lalang akan dibuang untuk dibakar. Sementara orang-orang percaya yang hidup benar dan saleh akan dikumpulkan untuk menghuni sorga. Sama seperti berkas gandum dikumpulkan untuk masuk ke dalam lumbung. Begitulah akhiran dari orang-orang benar yang baik dan orang-orang berdosa yang jahat. Dan Yesus memberikan gambaran mengenai siksaan di neraka. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi, yaitu siksaan tanpa akhir bagi jiwa-jiwa yang terkutuk. Oleh karena itu, dengan mengetahui akhiran ini, marilah kita bertekad untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang berkomitmen sungguh-sungguh untuk hidup benar dan melakukan kebaikan, tidak lagi berbuat dosa dan tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudara, dari perumpamaan ini, kita dapat memahami mengapa di dunia ini kejahatan selalu ada. Ya, dalam dunia ini, kenapa orang-orang benar dan baik hidup bersama-sama berdampingan dengan orang-orang yang sesat dan jahat. Terkadang secara kasat mata sulit membedakan mana yang sungguh-sungguh orang-orang benar dan baik dengan orang-orang yang sesat dan jahat. Untuk jangka waktu tertentu, waktu sampai kedatangan Kristus kembali untuk menghakimi dunia, para penyesat dan pembuat kejahatan dibiarkan hidup bersama-sama orang benar. Namun orang-orang benar harus bertahan sampai musim menuai untuk berakhir sebagai pemenang. Kebaikan dan kejahatan dapat memengaruhi kehidupan manusia. Ya, kebaikan melalui benih firman Tuhan yang ditabur memengaruhi kehidupan manusia untuk bertumbuh dan berkembang kerohaniannya. Sementara kejahatan dapat menghancurkan kualitas kebaikan dalam diri manusia sebelum ia dapat menghasilkan buah.
Ya, seseorang dapat saja terlihat baik, bahkan kelihatan sangat baik, tapi ternyata jahat. Karena kebaikannya adalah untuk menyelubungi maksud motivasi yang jahat. Oleh karena itu adalah bijak apabila kita tidak cepat menghakimi. Apabila penabur bertindak cepat mencabut lalang dan gandum, maka tindakan itu akan mengoyak tanaman gandum. Penghakiman harus dilakukan pada masa panen tiba, sebab seseorang akan diadili bukan berdasarkan satu atau dua tindakan dalam hidupnya, namun berdasarkan pada keseluruhan aspek kehidupannya. Semua perbuatannya tercatat dalam buku kehidupannya dan harus dipertanggungjawabkan pada akhir hidupnya, pada akhir zaman. Menghadapi kenyataan ini, maka penting bagi kita untuk senantiasa siaga, terus berjaga-jaga, tidak lengah, tidak terlena, supaya kita tidak tergoda meleburkan menjadi satu dengan segala kejahatan yang ditawarkan oleh si jahat. Ya, yang secara kasat mata sering membawa kenikmatan semu. Ya, apabila itu terjadi, maka identitas kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus tidak lagi sebagai anak-anak Tuhan, tapi berubah menjadi anak-anak iblis. Karena yang kita ikuti adalah iblis. Berjaga-jaga karena betapa sulit membedakan mereka dan perilaku yang ada dalam kerajaan Tuhan dengan mereka yang di luar kerajaan Tuhan. Dan di penghujung tahun 2020 ini adalah baik bagi kita untuk menengok kehidupan yang telah kita lalui. Perenungan firman Tuhan di penghujung tahun 2020 ini kiranya memotivasi kita untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh dan setia di sepanjang kehidupan kita dan menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Tuhan Yesus menekankan kesungguhan kita untuk berperang melawan dosa dan menekankan pentingnya kedisiplinan diri dalam menerapkan nilai-nilai firman Tuhan yang adalah nilai-nilai kerajaan Tuhan melalui tindakan yang benar, kasih, baik, lemah lembut, sabar, rendah hati, murah hati, adil, berbelas kasihan, jujur. Ya, inilah buah-buah kehidupan yang dapat ditampilkan oleh pengikut Kristus. Sebab dari buah-buah kehidupan inilah Kristus akan dikenal. Buah-buah kehidupan yang baik ini pula yang akan membedakan kita dari perilaku kehidupan orang-orang yang di bawah pengaruh iblis dan roh jahat. Ya, yang syarat dengan kejahatan, kecemaran, kenajisan, pemuasan hawa nafsu, pesta pora, kebohongan, kemunafikan, kecurangan, ketidakadilan, dan menampilkan ketidaktaatan pada kehendak Tuhan. Ya, kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera sebagai nilai-nilai utama kerajaan Tuhan, kerajaan sorga, sebagaimana diajarkan firman Tuhan di Alkitab, sangat jauh dari mereka. Dalam pandangan manusia, mungkin kehidupan orang-orang jahat di dunia ini tampak terhindar dari segala konsekuensi kejahatannya. Ya, mungkin kebaikan terlihat tidak memperoleh penghargaan. Tapi masih ada satu hal penting yang perlu kita pegang, yang dinyatakan ayat introitus dari Mazmur 31 ayat 16, masa hidup kita ada pada tangan Tuhan. Bukan hanya kehidupan di dunia, tapi juga kehidupan yang akan datang dalam kekekalan. Ya, juga dalam dunia baru yang telah dipulihkan dalam masa pemerintahan 1000 tahun Kristus di bumi, dan Yerusalem baru, yaitu kota Tuhan yang baru dalam ciptaan yang telah diperbaharui, langit baru dan bumi baru. Pada masa depan, masa pemisahan, penuaian di akhir zaman, semua manusia akan diperhadapkan pada penghakiman Tuhan. Tuhan melihat keseluruhan hidup kita. Tuhan tahu apa yang baik dan yang jahat yang kita lakukan. Orang-orang jahat, pengikut iblis, patut menghadapi pengadilan Tuhan dengan gentar, karena mereka akan dipisahkan, diadili, dan dibinasakan. Tetapi pengikut Kristus, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dapat menghadapi penghakiman Tuhan dengan sukacita, sebab mereka akan dikumpulkan bersama dan dibawa ke hadirat Tuhan untuk menerima kehidupan yang sesungguhnya, hidup kekal di surga. Saat teduh bagi kita.
Amin.